5 kesalahan terbesar dari journey trading gua. Mungkin ini adalah video yang paling kalian butuhkan ya, dan mungkin yang paling kalian relate juga gitu. Bagi kalian yang trader-trader pemula, yang pengen bisa profitable secara konsisten. Dan gua pun tahu ya, trading itu adalah profesi yang sangat-sangat susah ya. Untuk menguasai emosinya, cara biar kita bisa konsisten, disiplin itu emang sangat-sangat susah. Bahkan ada research juga ya, yang mengatakan bahwa 97% trader itu akan gagal. Dan hanya 3% yang berhasil. Maka dari itu di video ini gue bakal breakdown semua kesalahan terbesar gue di saat gue dari nol, mulai journey trading gue sampai gue bisa profitable dan menghasilkan puluhan miliar di usia yang relatif cukup muda. Dan ya gue harap setelah kalian nonton video ini, ya kalian gak mengalami kesalahan yang sama, gak melakukan kesalahan yang sama seperti gue. Jadi kalian trading journey-nya bisa lebih cepat dan juga ya lebih halus lah bisa gue bilang. Dan seperti yang kalian tahu, gue sama seperti kalian ya. Gue mulai dari nol, gue datang dari Bandung, dari keluarga penjual daging di pasar, dan gue waktu itu cari duit dari main game, PUBG ya. Gue main turnamen, gue dapat uang 500 ribu lah, sejuta, itu kalau menang turnamen gitu. Sampai akhirnya ya gue make money yang cukup besar itu ya di financial market, terutama di crypto. Dan awal-awal masuk ke financial market tuh gue dengan modal 800 ribu. Itu relatif cukup kecil ya untuk modal awal. Waktu itu karena lagi COVID dan gue cuman punya tabungan 800 ribu, waktu itu om gue ngajak ya buat main forex. Om gue ngasih lihat ya, oh ini ada PNL 5 juta, 10 juta ya. Ya untuk umur 14 tahun itu emang besar banget itu, 5 sampai 10 juta kan. Langsung lah tergiur. Masukin semua uang jajan 800 ribu dan trading-trading sendiri gitu, tanpa sebenarnya ngerti apapun. Baca chart aja belum bisa, gua aja nggak tahu ya harganya ini udah tinggi atau belum, gua nggak tahu resisten, support, dan lain-lain. Bahkan prinsip-prinsip yang sangat basic-nya pun gua belum tahu. So basically gua gambling gitu, long short, tapi ya mungkin hoki ya, gua dapat 4x hanya dalam waktu kurang dari sebulan gitu. Tapi ya kenyataannya gua kena tipu gitu sama brokernya. Dan otomatis gue jadi trauma ya di financial market, karena itu semua uang gua 800 ribu, bahkan waktu itu sampai 3,5 jutaan, itu hilang gitu ya, dibawa kabur gitu sama brokernya. Tapi karena gue memang udah mulai belajar juga lagi di forex dan gue lagi scrolling TikTok nih, dan waktu itu yang lagi rame apa? Lagi rame tuh saham. Akhirnya ya gue tertarik lah, gue coba belajar-belajar di TikTok sampai waktu itu ya ketemu Timothy gitu. Dia masih pakai tangan buntung tuh ya, yang warna ungu, gue inget banget. Dan akhirnya gue searching lah di YouTube saham kayak gimana, gue coba belajar dari fundamentalnya, teknikalnya, baca chart gimana, itu semua benar-benar gue pelajarin dari YouTube awalnya. Dan akhirnya setelah belajar dari YouTube dan semua, gue memutuskan untuk beli saham pertama gue, yaitu Medco Energi. Gue masih ingat banget tuh di umur 15 tahun gitu. Tapi ya langsung rugi awal-awal karena gue belum ngerti apa-apa. Gue cuma coba tarik-tarik garis sendiri, analisa sendiri, tapi ya maklum lah baru awal belajar, akhirnya gue rugi gitu. Setelah rugi sedikit ya langsung gue cut loss, gue beli saham lain, gue jual lagi dapat profit, ada juga yang loss, tapi akhirnya ditarik rata-rata selama 2 tahun itu gue break even ya. Gue nggak dapat profit, gue pun nggak loss gitu akhirnya. Tapi nih permasalahannya, kenapa gue gak bisa memperdalam saham, karena ya jam terbangnya sedikit. Waktu itu gue masih sekolah ya, itu masih SMP kelas 3 ya, itu sebelum masuk SMA. Jadi itu gue masih terus ya, masih sekolah, masih jam 7 sampai jam 3 dan market saham kan buka jam 9 sampai jam 4 ya waktu itu. Sedangkan gue sekolah dari jam 7 sampai jam 3 gitu. Gue cuma ada spare waktu dari jam 3 sampai jam 4. Itu pun belum perjalanan gue pulang gitu. Akhirnya gue gak bisa mantau market dan ya gue nggak bisa terlalu efektif gitu di saham. Apalagi ya free time gue kan paling banyak berarti Sabtu dan juga Minggu. Tapi ya itu kan market tutup ya, mau forex, mau saham tuh dua-duanya tutup itu kalau Sabtu Minggu. Dan cuma satu-satunya market yang tetap buka mau Sabtu Minggu 24/7 lah intinya nggak pernah tutup, ya only crypto gitu. Dan next akhirnya gua masuk ya ke market crypto. Waktu itu pas peak bulannya gua coba masuk ya, awal-awal langsung beli Bitcoin, terus langsung kena drawdown, ya mungkin nggak peak-peak banget ya bull market ya, tapi ya pas waktu itu gue inget 50-an ribu ya Bitcoin, terus langsung turun nih, bawa turun, gua cut loss, gua kira ini scam juga seperti forex ya, gua masih skeptis sama Bitcoin, gua belum tahu ya Bitcoin itu apalah, aset apa, dan lain-lain gue belum ngerti, gue cuman asal beli gitu. Karena hype pada saat itu banyak diomongin orang-orang gitu. Dan akhirnya gak lama kemudian ya gue masuk ke kripto lagi tuh saat apa, saat ada Luna crash. Pas Luna crash, Luna turun, gue sama aja, gue ikutin hype, gue beli Lunanya justru. Tapi ya gue kan masuk 600 ribu tuh, itu jadi hampir sekitar 4 jutaan gue inget. Itu lumayan lah. Gua jual dan gue simpen uangnya, gue langsung cash out karena gue masih trauma ya sama yang forex sebelumnya gitu. Terus singkat cerita, gue coba-coba trading lagi mandiri ya, udah belajar-belajar lagi dari YouTube, gue coba trading lagi sendiri, gue kena margin call mungkin belasan kali, gue loss terus, gue harus kumpulin lagi uang jajan gue dapat lagi dari turnamen PUBG gue, terus ya gitu gue tembakin lagi ke market. Gue belajar terus pada saat itu. Dan sampai ya waktu itu uang gue bener-bener nol. Uang gue nol karena akhirnya itu kena margin call lagi ya, itu untuk terakhir kalinya gue margin call ya.
Udah gitu nol duit gua kan. Gua memutuskan ya, gua kayak udah mau nyerah juga ya waktu itu. Aduh, gua harus belajar sih ini. Gua akhirnya ya join kelas, which is ya Akademi Kripto. Karena waktu itu ya emang udah gue ikutin ya, Koti-Moti dari awal, dari saham juga. Gue ikutin kontennya itu jauh sebelum Kopi 80.000 yang viral. Dan gua nonton waktu itu ya grand launching Akademi Kripto gitu di acara Senayan gitu. Gua nonton di YouTube-nya awalnya. Sampai akhirnya gua join dan akhirnya gua belajar gila-gilaan pada saat itu. Sampai akhirnya ya apa, gua tipes ya. Gua udah sering juga ngomong, gua ngomong juga ya di podcast bareng Koti-Moti. Gua sampai tipes ya karena gua nonton modul terus. Gua udah ada sekolah ya, gua begadang tidur paling cuma 4 sampai 5 jam. Gua pulang sekolah nge-gym, langsung nonton modul terus sampai jam 12 sampai jam 1 gitu. Besoknya jam setengah 6 bangun lagi, sekolah lagi, ngulang tiap hari gak berhenti. Sampai akhirnya gue tipes. Tapi ya mungkin gue nggak bilang tipesnya gue bersyukur karena tipes ya, cuman bisa dibilang ada good-nya juga, ada bagusnya juga. Karena gue tipes, gue nggak sekolah selama sebulanan, gue jadi bisa nonton modul 12 jam, mungkin lebih gitu loh. Karena apa? Karena ya gue ada waktu luang gitu kan, karena gue di rumah terus gitu. Dan singkat cerita ya setelah gue belajar banyak ya dari Akademi Kripto ya, akhirnya hidup gue bisa berubah sampai sekarang gitu. Dan langsung aja inilah 5 kesalahan trading gua yang menurut gua terbesar ya, yang harus kalian pahami dan biar kalian juga nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Oke, jadi langsung aja ya ke kesalahan gue yang pertama itu jangan sok pintar, ya. Gua dari dulu sok pintar ya, gue cobain ya, belajar dari tempat A, tempat B, tempat C, yang gue pengennya gratis terus. Gue pengen trial and error sendiri. Gue ngerasa sok jago dan gue ngerasa gue udah pintar, gue bisa nih tanpa beli kelas. Gue bisa nih belajar dari YouTube doang. Padahal ya nggak bisa gitu. Gua pribadi baru berkembang setelah gua join Akademi Kripto gitu. By the way gua nggak di-endorse sama sekali ya sama AC ya, gua cuman bener-bener pengen give back juga, gua bakal kasih testimoninya gitu. Dan menurut gua pribadi, di saat gua arogan, di saat gua gak mau belajar dari orang lain itu loss-nya jauh lebih besar dibanding ya loss gua di market gitu. Kalian bayangin aja ya nih, kayak gini, kalian coba hitung juga ya. Misal, gua trial and error nih di market ya, misal gua loss 20 juta gitu. Ya, 20 juta di market, gua kena stop loss, gua kena margin call apapun itu, apakah gua belajar dari loss tersebut? Yes, gua belajar. Belajar apa? Mungkin biar gak FOMO, biar gua lebih gak greedy dan lain-lain gitu. Tapi kan sebenarnya 20 juta itu bisa apa? Bisa gua pakai untuk beli kelas gitu. Mungkin bukan cuma akademi kripto doang, kelas-kelas lain juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ya kita niat mau belajar gitu. Dan kalau kalian perhatiin 20 juta itu dengan loss yang kita cuma belajar mungkin satu atau 2 hal, tapi 20 juta ini kalau kita taruh di kelas, kita beli kelas atau beli course, beli pembelajaran apapun itu ya, kita bisa dapat lebih banyak. Bukan cuman materi doang, kita bisa dapat community-nya, prakteknya, dan lain-lain dan sebagainya gitu. Jadi logikanya dibanding uangnya loss karena kalian pengen sok-sokan ya trial and error sendiri, walaupun ya bener pasti ada trial and error ya, tapi bisa dikurangin ya. Mending uangnya dipakai buat beli kelas dulu baru sisanya untuk kalian coba praktek, seperti itu. Dan saran gua untuk kalian yang masih pemula, ya jangan pernah takut lah untuk investasi di ilmu. Bahkan Warren Buffett sendiri bilang apa? Ya, the best investment that you can make is investment to yourself gitu. Jadi investment terbaik itu adalah investasi ke diri sendiri, which is mau ke otak, kesehatan dan yang lain-lain gitu. Jadi untuk awal-awal kalian gak usah mikirin, wah gua mau cuan banyak nih langsung, gak usah. Kalian investasi ke otak kalian dulu, biar apa? Biar kalian next-nya bisa berkembang lebih jauh lagi. Ya kita lihatnya long term game-nya gitu, kita jangan lihat cuman short term-nya doang gitu. Kita harus coba pikir panjang. Oke lanjut, kesalahan gue yang kedua, itu terlalu banyak trading style dan gue gak fokus ke satu trading style, ya. Walaupun ya gue emang belajar dari akademi kripto, gue belajar hampir semua trading style-nya. Gue belajar support resistance, chart pattern, harmonic lah, Fibonacci, smart money concept, order flow, itu gue coba pelajarin semua, gitu. Apakah salah? Ya enggak. Tapi waktu itu ya gue ganti-ganti gitu. Di saat misalnya gue pakai Fibonacci nih, gue kena SL terus pakai Fibonacci, gue langsung ganti lagi. Gue coba pakai smart money concept. Wah, kena SL terus nih, gue kurang bagus di sini, ganti ke order flow. Di order flow rada susah dikit, kurang ngerti, pindah lagi gitu ke support resistant, pindah lagi ke chart pattern, pindah 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 terus gitu. Sampai akhirnya ya gue nggak ada satupun skill atau metode yang benar-benar gue tajemin gitu. Makanya mungkin itu proses gue jadi terhambat atau mungkin gue ada stuck di sana gitu. Karena ya menurut gue satu-satunya cara biar kita bisa jadi yang paling jago di satu bidang itu ya kita cuman fokus ya. Misal oke lah pelajarin semua it's okay. Tapi kalian bisa pilih dari semua itu. Gue mau fokus ke yang mana ya? Misal harusnya ya, misal gue pas udah belajar tentang support resistance dan juga Fibonacci, gue coba tajemin itu terus gitu. Gue nggak usah ke order flow lagi nyobain karena gue di Fibonacci banyak salah, gue langsung pindah gitu. Jangan kayak gitu. Kita ya evaluasi aja gitu kan. Harusnya seperti itu gitu. Di saat kita salah kita evaluasi, belajar lagi. Jangan salah dikit pindah cara, pindah metode gitu. Itu kurang wise menurut gue. Dan itu yang bikin gue ya prosesnya jadi lebih lama gitu dan kalian jangan sampai ngulangi kesalahan gue ya.
Atau mungkin biar kalian gampang mengerti ya, ibarat gini ya, misal kalian coba treat ya, metode trading tuh sebagai kayak relationship gitu. Misal kalian udah punya pacar atau pasangan kalian ya, sekali berantem, kalian langsung cari pacar baru, kan nggak gitu cara kerjanya gitu. Ini kan sama juga ya, kita sekali lost bukan kita akhirnya pindah metode baru, nggak kayak gitu. Tapi kita ya selesaikan masalahnya, evaluasi, kenapa gue bisa salah? Kenapa ya gue bisa lost? Harusnya lu bener-bener stay ya dan fokus di metode yang bener-bener pengen lu kuasai gitu. Dan setelah journey gue yang panjang itu nyobain trading style A, B, C, D, E, F, G semua, yang paling cocok ke gue sekarang apa ya? Ternyata balik lagi support dan juga resisten doang. Mungkin Fibonacci bisa lah untuk take profit target, tapi ya udah itu doang. Order flow, harmonik lah, pattern-pattern itu udah gak gue pakai semua gitu. Karena ya kita sebagai manusia cuma bisa fokus kan. Kita nggak bisa nguasain semua hal gitu kan, kita bukan Superman gitu. Kesalahan yang ketiga, itu gue terlalu banyak dengerin orang atau bisa dibilang sebagai confirmation bias. Gue mencari konfirmasi dari orang lain gitu. Dan gue dulu di saat gue charting, gue bingung, gue selalu tanya orang, gue minta pendapat orang. Bro, ini gimana ya chartingan gue, bener atau enggak nih? Menurut pendapat lu gimana gitu? Atau mungkin gue cari di Twitter gitu. Bitcoin, prediksinya hari ini bakal kemana gitu. Gue cari lagi di Discord, di Telegram, dimanapun itu. Akhirnya gue bingung kan. Yang gue analisa misalnya bearish, tapi banyak orang bilang bullish, akhirnya gue jadi keikutan bullish itu, karena ikut-ikutan at the end, bukan karena analisa gue pribadi. Dan gue dulu mikir ya, gue tambah banyak informasi, tambah banyak insight ya, outlook dari orang-orang, gue makin pinter. Ternyata enggak, itu cuman kayak noise doang, ya, atau cuman gangguan bisa gue bilang. Karena kalau makin banyak suara, makin banyak pendapat orang, ya kita akhirnya bingung, gue harus ambil take decision yang mana nih? Gue harus ambil decision gue, orang A, orang B, atau ikutin Twitter atau ikutin apa? Gitu. Misal nih, gue udah ada setup long nih untuk Bitcoin, lagi long gitu. Tiba-tiba ada influencer bilang ya kayak, "Oh Bitcoin bakal turun nih." Gue jadi ganti nih gara-gara apa? Gara-gara gue percaya influencer itu. Oh gue jadi tadinya nge-long jadi nge-short tuh. Tiba-tiba salah gitu kan. Harusnya bener nge-long gitu. Tapi karena kita terlalu banyak dengerin orang, terlalu banyak denger pendapat orang, kita nggak punya kepercayaan diri dan juga kita nggak bisa take decision kita sendiri gitu. Karena terlalu banyak gangguan atau noise-nya bisa gue bilang. Dan akhirnya ya gue baru sadar juga pada waktu itu, kita nggak bisa jadikan semua orang sebagai mentor kita, ya. Ini gue ngutip kata-kata dari Timothy juga ya, dia bilang ya, "Kita dengerin orang yang kita pengen hidupnya kayak dia." Gitu. Misal, gue pengen hidupnya kayak Timothy, berarti gue dengerin Timothy. Gue pengen hidupnya kayak Elon Musk, ya berarti gue dengerin Elon Musk gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya untuk cari mentor yang tepat bisa gue bilang. Karena kalau misalnya lu dengerin semua orang, gue dengerin Elon Musk, gue dengerin Timothy, gue dengerin Mark Zuckerberg, gue dengerin siapa, Gabriel Ray dan lain-lain, itu gue akhirnya bingung. Gue harus yang mana nih yang harus gue dengerin? Soalnya mungkin pendapat mereka beda-beda, cara mereka jadi kaya beda-beda semua gitu. Oke, kesalahan gue yang keempat, itu gak ada risk management ya. Mungkin kalian bosen ya, orang-orang bilang risk management, money management dan lain-lain gitu. Cuman hanya sedikit orang yang benar-benar bisa praktekkan money management atau risk management dengan benar. Dan dulu ya, gue ngertinya money management tuh apa, seperti, oh leverage kita cuma boleh kecil ya, margin kita cuma boleh kecil ya, padahal itu semua nggak ada ngaruhnya gitu menurut gue. Jadi intinya menurut gue leverage dan juga margin itu ya nggak penting, yang paling penting itu adalah apa? Position size itu adalah apa? Leverage dikali margin. Yaitu hasilnya position size, itu yang kita benar-benar harus perhatikan gitu. Karena kalian coba ya, kalian pikir aja, ada orang yang share PNL persenannya plus 1000% tapi leverage 100. Itu artinya dia dapat berapa? Dia cuma naik 10% kan sebenarnya. Karena apa? Dikali 100 gitu. Jadi nggak masalah mau leverage 10, 100, 200, 1000 pun nggak ada masalahnya gitu. Karena at the end yang dilihat itu apa ya, position size doang gitu. At the end ya position size total yang kalian masuk, leverage dikali margin sama dengan position size ya, tolong diingat baik-baik. Dan satu lagi ya, yang mungkin kalian belum terlalu ngerti ya, yaitu risk per trade ya. Risk per trade 1% itu bukan artian kalian masuk posisi 1%. Bukan, tapi kalau kalian kena stop loss, kalian minus 1% gitu. Jadi nggak masalah ya kalau misalnya kalian bikin trading plan, koinnya tiba-tiba naik 200% gitu dalam sehari, kalian ya tetap dapat ya sekitar RR kalian aja. Misal RR kalian berapa? 1/3. Berarti kalian cuma dapat 3% gitu dari portofolio kalian. Nggak masalah mau koinnya naik 200%, 1000%. Ya kalau udah kena take profit target ya kita udah keluar dan kita dapatnya apa? Kita dapat sesuai dengan RR kita gitu. Jadi gak masalah ya mau trade dengan SL sama gain yang kecil, ya persenannya, tapi ya secara RR itu semua sama gitu kita dapatnya, 3%. Ya kalau RR 1/3 ya. Kesalahan terbesar gue yang terakhir ya, itu adalah overconfidence dan juga overtrading ya. Karena dari dulu ya, gue merasa gelisah ya, kalau misalnya gue masih ada USDT atau stablecoin atau cash ya, di rekening gue pengen semua masukin ke kripto. Karena mikir apa? Oh mikir, wah ini cash bakal inflasi dan lain-lain. Bener, yes. Cash itu bakal inflasi, cuman ya nggak mungkin cuma 1, 2 hari, seminggu kan
Gak kehitung lah, investasi kecil banget lah kalau kayak gitu. Jadi nggak usah dipermasalahin gitu. Dan sebenarnya kalau kalian pelajari, cash itu adalah sebuah posisi juga. Di saat marketnya lagi gak enak, bukannya kita harus langsung masuk kan, kita bisa nunggu dulu, kita punya chance atau kita punya choice ya, atau pilihan untuk kita diem, stay cash dulu sampai marketnya udah bener-bener ada konfirmasi bakal naik, baru kita masuk, seperti itu. Dan akhirnya kalau misalnya kita cuman pengen semua cash kita masukin, kita akhirnya position cash-nya nol, itu lebih beresiko lagi. Karena kalau marketnya down ya kita nggak bisa beli lagi gitu. Itu kan kayak kita serasa cuman pengen ada dopaminnya doang, buy sell buy sell buy sell, serasa biar gak ada cash nih, biar gue produktif nih, gitu. Itu kan cuman buat dopamin doang bisa gua bilang. Dan ini dulu gue juga pernah ya, gua sekali open trade ya, dalam sehari itu bisa 10 kali trade gitu. Tapi ya akhirnya nggak efektif, salah 8 menang 2 gitu kan. Buat apa gitu, mending gua open satu aja per hari atau mungkin 2 hari sekali gua open satu, tapi ya win rate-nya lebih tinggi gitu. Jadi gua nggak usah habis-habis dari fee, dari tenaga gua, energi gua, terlalu analisa banyak gitu. Tapi ya kita dapat output-nya dengan lebih bagus gitu, dibanding ya kita 10 trade tapi yang menang cuma 2, 8-nya salah gitu kan. Ya buat apa gitu. Dan gue juga sering ya terlalu overconfident di saat gue bener-bener strict win gitu, strict profit, ya consecutive win 5 kali berturut-turut atau 10 kali berturut-turut, gue bakal overconfident. Gue bakal mikir, "Wah ini gue pasti bener lagi nih." Gue lihat setup nih tapi ya biasa aja, nggak semenarik itu, nggak terlalu bagus setupnya. Tapi gue mikir, "Oh kemarin aja gue bener nih, berarti ini juga bisa bener." Itu kan, itu manusia alaminya seperti itulah pasti. Dan hasilnya gimana, at the end ya biasa loss ya, seperti itu kalau misalnya udah terlalu overconfident. Dan gue juga dulu ya, gue mau cerita pengalaman traders Aceh gue ya. Gue waktu itu pernah call, koin namanya CTK ya, 3 hari tiba-tiba langsung naik 150% ya. Itu langsung gue dapat profit yang cukup gede gitu. Trade-nya harusnya buat swing nih, tapi langsung naik nih, langsung full TP hanya dalam waktu 3 hari gitu. Tiba-tiba ngepam lah, itu anggap ada hokinya karena dia ada upgrade dari sistemnya gitu. Dan ya gue langsung overconfident, gua next-nya langsung call trade lagi, dan 2 trade ini terakhir setelah gua call si TK ini, langsung SL dua-duanya. Dan ini gua baru ingat nih di salah satu buku 48 Laws of Power ya, di hukum ke-47 ya seingat gua. Jadi, "Do not go past the mark you aim for. In victory, learn when to stop," gitu. Jadi kita punya choice ya, atau kita punya pilihan untuk stop gitu setelah kita mendapatkan kemenangan, atau kita udah strict nih ya, win profit terus, kita bisa stop dulu, evaluasi dulu. Kita menang nih kenapa ya? Kita harus ada pause dulu. Kita nggak bisa langsung lanjut tanpa ada pause. Seperti market kan, market naik, nggak mungkin dia naik terus, pasti ada pause-nya dulu, sideways dulu, atau make low dulu baru naik lagi, seperti itu. Mungkin bukan cuman di trading doang ya, misal di hidup kalian, kalian baru menang nih dapat apa gitu ya, atau mungkin kalian baru berhasil ya mencapai goals kalian, kalian langsung lanjut lagi gitu, ke goals yang lebih tinggi tanpa kalian istirahat. Ya itu biasanya kalian bakal mengambil keputusan yang reckless gitu, dengan otak kalian yang tidak rasional menurut gua. Dan dari semua kesalahan tadi, 5 kesalahan tadi, ada satu hal yang gue pelajari, yaitu ya trading itu bukan soal kita untuk cepat kaya, tapi trading itu ya soal berapa lama kita bisa bertahan. Karena trading itu ya marathon game kan, ini bukan sprint kan kalau trading itu. Dan gue udah pernah ngalamin ya, mungkin lebih dari 5, ini kan 5 yang terbesar, sisa-sisanya ada kesalahan-kesalahan lain yang gak gue sebutin di video ini tuh hampir semua udah gue alamin gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi merasa gagal atau kalian tradingnya lagi nge-stuck, ya mungkin kalian lagi di fase gua seperti dulu gitu. Dan untuk kalian yang lagi belajar trading ya semangat terus, jangan pernah menyerah karena mungkin someday ya kalian bakal ada di posisi gua sekarang dan kalian yang bisa sharing lagi ke teman-teman yang baru mau join trading gitu. Oh ya, kalau kalian nonton sampai habis ya, coba kalian tulis di kolom komentar trader ya. Gue penasaran ya, berapa banyak orang yang nonton sampai habis ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.